Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini dan kali ini aku akan membacakan energi untuk Sagittarius di tahun 2023. Kira-kira seperti apa energinya dan apa pesan yang ada di sini, oke? Ingat, ini adalah general reading, jadi tidak harus resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Ini tidak mungkin menjangkau semua situasi di luar sana. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, simple aja. Bisa jadi memang energinya bukan energi kalian. Maksudnya pembacaan ini bukan untuk kalian, ini bukan situasi kalian dan tidak resonate untuk kalian. Dan jangan dipaksakan ya. Sekali lagi, sikapi ini secara bijaksana dan cerdas, oke? Baik, langsung saja ke pembacaan ya. Di sini selain Sagittarius, aku melihat ada energi Virgo, Gemini, kemudian ada Aries, ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius ya. Libra juga ada di sini. Ada, ya udah aku sebutkan semuanya. Tadi Scorpio sudah disebutkan juga. Oke, aku pikir cukup ya di sini. Ada Cancer juga sih di sini ya. Baik, Sagittarius tahun 2023 ya. Clue yang aku lihat di sini adalah pertama, adanya orang lama yang hadir di hidup kalian buat kalian yang single ya. Kalau yang berpasangan, pertama bisa jadi ada orang lama yang hadir di hidup kalian, di antara kalian dengan pasangan kalian ya. Entah orang lama ini dari pihak mana, tapi ada orang lama yang akan hadir dalam hubungan kalian bersama pasangan kalian ya. Kemudian bisa juga ini, ingat ini general reading, jadi bisa saja ada beberapa situasi karena energinya kan menjangkau banyak orang ya gitu ya. Ada beberapa skenario. Bisa juga kalau aku lihat di sini buat Sagittarius yang sudah berpasangan ya, atau yang single ya, bisa jadi ada perbaikan hubungan ya. Kalau yang single ya ada perbaikan hubungan dengan mantannya ini, orang lama ini. Atau buat yang sudah berpasangan, bisa jadi ada perbaikan dengan ya pasangannya gitu ya. Mungkin sebelumnya sempat putus, akhirnya mencoba kembali lagi dan memperbaiki keadaan, bisa juga kayak gitu. Karena di sini aku melihat ada Ten of Pentacles ya. Cuman yang paling kuat sih aku melihatnya ada potensi orang lama hadir di antara hubungan Sagittarius dengan pasangannya. Atau buat Sagittarius yang single, ini kemungkinan pertemuan dengan orang lama ya. Komunikasi dengan orang lama ya. Jadi tetap saja sih intinya ada orang lama yang akan hadir di hidup kalian gitu. Kalau yang single sih lebih jelas ini orang lama dari pihak Sagittarius. Tapi kalau Sagittarius yang sudah berpasangan, nah ini bisa dari pihak manapun sih ya. Itu yang kulihat di sini. Iya ya. Jadi kalau Sagittariusnya single, bisa saja Sagittarius ini bertemu dengan mantannya ya, maksudnya komunikasi lagi dengan mantannya. Pokoknya ada potensi pertemuan kembali atau komunikasi yang nyambung lagi gitu loh ya. Sagittariusnya adalah orang lama buat mereka, mereka adalah orang lama buat Sagittarius. Intinya sih ya ini orang yang sudah dikenal gitu loh ya. Oke, baik. Seperti yang aku bilang di sini ada energi Gemini. Kalau aku lihat di sini, ini jelas ada third party situation sih. Ini jelas ada pihak ketiga ya. Jadi kalau single ya, kalau Sagittarius single, bisa jadi Sagittarius sebagai pihak ketiga di sini kembali sama mantan yang mungkin sudah tidak available atau sebenarnya sudah ada gandengan gitu ya. Bisa seperti itu, atau intinya terjebak nostalgia lah di sini. Bisa seperti itu kasusnya untuk Sagittarius yang single kalau aku lihat ya. Intinya sih orang lama juga yang kayaknya itu masih terhubung secara jiwa gitu ya. Kemudian dan masih memikirkan juga sih, masih saling memikirkan kalau aku lihat di sini ya.
Kemudian buat Sagittarius yang sudah berpasangan, ya intinya sih aku melihat ada third party situation di sini, ada potensi third party situation. Mungkin tidak harus sih menjalani hubungan dengan pihak ketiga itu, tapi bisa saja pikirannya itu ada di orang lain, ada di pihak lain gitu. Atau pikiran dan hatinya sedang terbagi, bisa seperti itu. Apakah Sagittarius yang seperti itu atau pasangan Sagittarius yang seperti itu gitu. Itu aku lihat di sini karena clue pihak ketiga di sini kuat ya. Jadi bisa saja Sagittarius yang menjadi pihak ketiga itu, atau ada orang lain yang masuk ke hubungannya Sagittarius ya. Gitu deh ya buat yang sudah berpasangan. Semoga bisa dipahami ya. Kalau yang single udah jelas nih. Kalau yang single sih kemungkinan ya kebanyakan di sini maaf banget ya ini jadi pihak ketiga gitu. Karena kuat banget nih energi pihak ketiga. Aku bilang kuat tapi nggak harus juga sih third party situation. Aku sih melihat ada clue third party situation di sini. Ada clue cinta segitiga lah minimal di sini. Pokoknya cinta di sini nggak hanya dua orang, tapi kayaknya ada orang lain juga gitu loh. Itu clue-nya cukup jelas. Tapi tetap saja tidak harus semuanya seperti itu. Cuman orang lama, kehadiran orang lama, pertemuan dengan orang lama, komunikasi atau terhubungnya kembali hubungan dengan orang lama itu kuat sekali di sini kalau aku lihat ya. Oke, baik ya kan. Ini aku melihat sih ada yang mau mendekat ya. Ada yang mau mendekat nih. Di kehidupan Sagittarius aku melihat ada yang mau mendekat ya. Itu udah jelas banget clue-nya di sini ya Sagittarius. Iya ini bener-bener ada potensi. Kalau aku lihat kartu yang lain ini memang udah jelas sih ada yang lama sedang on fire gitu ya, atau mungkin Sagittarius dengan orang lama tersebut sedang on fire gitu. Jadi aku melihat memang jelas ada pendekatan di sini. Dan itu sumbernya dari orang lama. Kalian seperti saling mendekat juga di sini ya. Ini udah jelas di tahun 2023 aku melihat ada cinta lama bersemi kembali, atau memang sebenarnya cinta lama itu tidak pernah padam ya. Dan di tahun 2023 sepertinya ada potensi besar kalian terhubung kembali dalam komunikasi. Bukan hanya sekedar perasaan aja yang masih terhubung gitu loh. Tapi aku melihat ada langkah besar nih di tahun 2023 gitu ya. Jadi kehadiran cinta lama itu udah jelas tahun 2023. Kembalinya cinta lama di tahun 2023 itu udah jelas energi Sagittarius di sini ya. Oke, jadi kejadian luar biasa yang kemungkinan akan terjadi di tahun 2023 untuk Sagittarius adalah kembalinya cinta lama, pokoknya itu. Karena semua kartu di sini menunjukkan hal tersebut Sagittarius ya. Coba aku cek lagi ya. Iya sih, kalau aku lihat di sini memang koneksinya cukup kuat. Mungkin sebelumnya kalian terpisah tapi kayak masih ada energi tidak ingin melepaskan. Itu yang aku lihat di sini ya. Ini yang aku lihat di sini pertama buat Sagittarius yang sudah berpasangan itu hati-hati ya. Karena kejadian luar biasa ini pasti berdampak pada hubungan kalian. Buat Sagittarius yang single, kalian mungkin akan kayak kembali bersemangat gitu kalau aku lihat di sini. Mungkin kalian semacam nggak percaya gitu loh. Akhirnya kalian bisa berkomunikasi lagi atau terhubung sama orang ini di dunia nyata ya, bukan dalam jiwa saja gitu. Jadi tiba-tiba mungkin ada yang menghubungi, ada yang melakukan pendekatan lebih dulu ya, ada yang melakukan inisiatif lebih dulu
Karena sebelumnya bisa saja sama-sama diam, sama-sama berada di tempatnya masing-masing, tidak saling berbicara, padahal ingin sekali berbicara atau terhubung kembali. Itu yang kulihat. Kalau aku lihat di sini memang apa ya, koneksi kalian kuat banget sih. Jadi kayak ya jiwa kalian ya, maksudnya sadar atau tidak, aku melihatnya seperti tidak ingin melepas. Jadi kayak selalu terpanggil, selalu terikat gitu loh sama orang itu. Perasaan itu kayaknya terlalu kuat ikatannya untuk dilepas. Itu gambaran yang aku lihat di sini ya. Jadi walaupun sudah punya pasangan, aku melihatnya orang ini bisa Sagittarius, bisa siapapun yang punya situasi sama Sagittarius ya. Aku melihatnya meskipun sudah berpasangan ya, orang ini tetap perasaannya masih terhubung sama cinta lamanya itu gitu. Meskipun sudah ada yang lain gitu ya. Kayaknya kalau aku lihat tuh pikirannya dan hatinya itu memang apa ya, terikat sama orang itu gitu loh. Berarti kalau sedang bersama orang lain ya terbagi lah ya pikiran dan hatinya, bercabang gitu. Itu yang kulihat di sini. Nah, buat Sagittarius yang single ya, aku melihatnya sebenarnya ada potensi kalian punya hubungan yang lebih jelas sama orang ini di tahun 2023. Apakah komitmen untuk tunangan atau ya intinya kalian bisa buat komitmen gitu loh di tahun 2023 dan arahnya ini ke pernikahan. Tapi pernikahannya tidak harus terjadi di tahun 2023 sih. Itu semua pilihan ya. Udah jelas nih cinta akan datang pada kalian ya. Pokoknya ini cinta sedang di jalan nih. Dan mendekat ke arah kalian, itu yang aku lihat di sini. Dan memang kedatangannya akan membuat kalian bahagia banget gitu loh. Terlepas seperti apa status kalian, bagaimana kondisi kalian, aku melihatnya kalian happy ya kedatangan orang ini. Jadi 2023 sepertinya kalian berbunga-bunga sih. Berbunga-bunga kasmaran. Yang aku bilang tadi, cinta itu bersemi kembali gitu loh. Itu yang kulihat untuk Sagittarius ya. Oke. Baik, kita langsung menuju ke pesan Life as We Know It Oracle ya. Di sini pesannya adalah berbesar hati dengan perbedaan pandangan hidup. Berbesar hati menghargai pilihan orang lain untuk bahagia dengan versinya. Membuka pikiran bahwa itu semua tentang sudut pandang dan realita yang dialami setiap orang bisa berbeda. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini, gini. Mungkin masalah kalian itu ya biasalah, perbedaan sudut pandang gitu ya. Tapi ketika kalian berbicara lagi dan ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan ya, memperbaiki hubungan, aku melihatnya komunikasi yang ada itu lebih melunak gitu loh. Kedua belah pihak lebih sadar untuk memberikan kesempatan pihak yang lainnya untuk memilih pilihannya gitu loh ya. Maksudnya kalau sebelumnya kalian terlalu berbeda pandangan dan terlalu kaku ya, aku melihatnya kesempatan yang ada nanti kalian lebih fleksibel ya terhadap perbedaan itu. Jadi kayak lebih demokratis gitu, dan itu memang jadi dampak yang baik juga sih untuk hubungan kalian, karena komunikasi lebih melunak, kalian itu jadi lebih bisa memahami satu sama lain gitu. Itu yang aku lihat di sini. Itu kan berarti tanda baik untuk hubungan ya. Selanjutnya, tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seseorang selain orang yang melaluinya sendiri, kecuali jika kita berada di seluruh perjalanan hidupnya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan.
Nah, di sini ada ada kalimat ini. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Jadi udah jelas sih sebenarnya 2023 adalah kesempatan hubungan kalian ini membaik bersama orang tersebut. Kalian lebih entah ya, lebih kayak bisa memahami, lebih mau memahami dan itu kalian berdua gitu loh. Jadi apa ya, saling bertepuk gitu loh. Kalau sebelumnya kayaknya mentok ya kan, stuck kayak nggak paham, entah bagaimana di kesempatan selanjutnya ini kalian bisa lebih paham, lebih mudah paham, lebih lebih nggak keberatan gitu loh untuk mendengarkan dan memahami atau melihat dari sudut pandang lawan gitu ya, atau pasangan gitu. Nah, di sini bisa juga ya kalau kalian sudah terpisah lama, hubungan kalian nggak baik sudah lama gitu ya. Kalian terpisah di sini bisa secara fisik, bisa ya hubungan kalian memang membeku gitu loh. Sudah lama itu prosesnya terjadinya ya. Gitu deh ya. Nah, kalau memang sudah lama, kalau aku lihat sih di masa kalian sedang tidak bersama, aku melihatnya mereka juga kayak mengalami kejadian atau pembelajaran yang membuat mereka itu jadi paham gitu loh. Pokoknya bisa paham masalahnya dengan kalian itu bagaimana gitu. Gimana ya? Sorry. Intinya di saat kalian sedang tidak bersama, di saat kalian sedang terpisah ya karena permasalahan itu, kalian itu semacam dapat menemui kejadian ya atau dapat pelajaran lah ya yang membuat kalian itu jadi terbuka pikiran dan hatinya dan sadar gitu loh akar masalah yang membuat kalian terpisah itu sebenarnya apa gitu. Ya intinya kalian lebih memahami ini sih, lebih memahami kehadiran orang tersebut, posisi orang tersebut di saat kalian sudah sadar itulah ya. Di saat ya kalian dapat pembelajaran itu di masa perpisahan itu. Aduh, ribet banget ya. Ini udah malam ya guys, sorry banget. Tapi semoga bisa dipahami. Intinya sih perpisahan itu atau jeda itu memberikan kesempatan kalian untuk sama-sama belajar. Ya mungkin semesta mengirimkan kejadian-kejadian ya atau pelajaran-pelajaran gitu ya. Ya intinya dari pelajaran atau kejadian itu kalian terbuka pikirannya. Kalian ya maksudnya kalian itu ya Sagitarius ya mantannya itu atau pasangannya itu gitu loh ya. Terbuka pikirannya, terbuka matanya, pandangannya, akhirnya hatinya melunak gitu loh. Jadi sadar gitu ya. Bukan berarti menyalahkan dirinya saja sih, enggak. Tapi sadar gitu loh. Sebelumnya ini tidak berhasil karena apa? Apa yang harus dievaluasi, apa yang harus dikoreksi gitu. Jadi kayak bukan hanya menyalahkan, tapi dia juga sadar apa yang bisa dia perbaiki. Dia lebih bisa paham, pokoknya jadi mengerti pasangannya atau mantannya itu dulu bagaimana gitu loh. Jadi lebih mengerti lah. Ya baik Sagittarius maupun ya pasangannya atau mantannya tersebut gitu ya. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi memang butuh waktu, butuh pembelajaran sih ya untuk membuka perspektif seseorang dan setelah itu aku pikir kalian jadi lebih mudah berkomunikasi. Sisi baiknya kalian jadi lebih mudah memahami dan mengerti ya. Karena ini ada hubungannya sama pesan di bottom of the deck ini sih ya. Kesedihan membuat seseorang lebih menghargai kebahagiaan yang hadir. Jika sesuatu atau seseorang itu berharga bagimu, maka berilah usaha untuk menjaganya, setidaknya menjaga perasaannya. Nah, ada kesadaran ini sih kalau aku lihat ya. Setelah perpisahan itu sih memang ya. Jadi memang butuh, kalau pesan di atasnya kan, butuh kesedihan untuk tahu apa itu kebahagiaan ya. Iya sih. Dan kita lebih bisa menghargai
mengapresiasi keheningan di saat kita tahu berisik itu seperti apa gitu kan. Tapi justru ada orang yang takut sepi ya. Ada orang yang takut sepi, tapi ada orang yang dia bisa merasakan kenikmatan dalam keheningan gitu loh. Bahwa hidup itu nggak harus isinya tuh kebisingan aja gitu ya. Kayak gitu deh. Dan ya butuh ada rasa, butuh waktu, butuh waktu ya. Sorry aku ralat. Intinya sih butuh waktu untuk orang itu merasa kehilangan ya, agar ia atau mereka bisa lebih menghargai arti kehadiran ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kehilangan itu atau perpisahan itu punya dampak itu ya. Kalau memang orang itu penting, orang itu ternyata selama ini memberikan kebahagiaan dan arti sendiri. Jadi ketika kita berpisah sama orang tersebut, ketika kita kehilangan orang tersebut, kita jadi paham. Jadi lebih memahami nilai orang itu, pentingnya orang itu, di saat memang orang itu sedang gak ada di hidup kita, sedang tidak bersama kita. Kita jadi lebih bisa tahu gitu loh, seberapa besar nilainya, seberapa pentingnya dia gitu ya. Seperti itu sih. Sama kayak kita butuh kesedihan untuk tahu happy itu seperti apa sih. Rasanya bagaimana gitu. Jangan-jangan bisa jadi selama ini ya mungkin kita kurang menghargai itu. Tapi ya namanya juga manusia ya. Kita semua memang perlu belajar gitu ya. Dan belajar itu biasanya dari hal-hal yang gak menyenangkan gitu loh ya. Untuk membuka perspektif kita. Nah, aku bilang juga apa perspektif ini ada kaitannya dengan perspektif yang aku sebutkan tadi. Di saat kalian tidak bersama, apa yang kalian alami itu bisa membuka sudut pandang kalian, apa ya, bisa membuka atau menggeser perspektif kalian lah ya. Kalian itu maksudnya ya kalian semua, Sagittarius maupun orang yang dimaksud gitu loh ya. Kalian lebih bisa merasakan pentingnya ya, di sini kan ada kartu ini, pentingnya orang tersebut itu ketika kalian sedang ditempa tidak bersama gitulah ya. Oke, selanjutnya. Tidak ada yang bisa membuatmu bahagia sampai kamu bahagia dengan dirimu sendiri dulu gitu ya. Ketika seseorang mencari pasangan dengan harapan untuk membuatnya bahagia, maka ia harus bersiap untuk kecewa gitu. Mungkin kalian jadi sadar ya bahwa ya kayaknya gue sama dia atau gue sama siapapun, ya kalau polanya seperti itu ya tetap aja sih gue gak akan bahagia. Mungkin gue harus cari tahu dulu deh, kebahagiaan buat gue itu apa sih? Bahagia buat gue itu harus bagaimana gitu loh. Di saat sendiri mungkin bisa menemukan jawaban itu gitu. Jadi udah ada pegangan kuat dan jelasnya, sehingga dihadapkan pada siapapun dia tahu dia harus merespon itu bagaimana. Ambil atau tinggalkan. Kalau orang udah paham ya dan udah bahagia dengan dirinya sendiri, dia paham harus merespon itu bagaimana. Oh, dengan orang ini gue bisa ambil karena gue masih cocok lah sama dia, ya kan? Maksudnya kita masih bisa satu frekuensi gitu loh. Ya, tapi kalau orang sudah bahagia dengan dirinya sendiri, terus dia dihadapkan sama orang yang jelas udah gak satu frekuensi sama dia gak ragu untuk melepaskan itu. Jadi kan udah jelas, dia udah punya pegangan kuat, yaitu kebahagiaan yang sudah dia bangun. Dia udah bahagia dengan dirinya sendiri. Itu pegangan kuatnya. Sehingga dia tidak dilematis dan paham betul dia harus melepaskan atau ya mengambil kesempatan itu gitu loh. Seperti itu sih ya. Kalau memang tidak satu frekuensi, dia gak ragu melepaskan itu karena dia pun sudah bahagia dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dia belum punya pegangan yang kuat ya, belum bahagia dengan dirinya sendiri, dia akan terus mencari siapa yang bisa membahagiakan dirinya. Tapi selama
selama dia mencari, selama itu pula dia terus kecewa. Bisa seperti itu juga sih kejadiannya gitu ya, situasinya. Itu yang kulihat di sini. Oke, untuk Sagittarius, good luck. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Sagittarius.